Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Isana Wijaya dengan NIM 220300248 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar mengeluarkan COVID 2019. Baik, yang pertama adalah judul artikel yaitu evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar mengeluarkan COVID 2019. Dengan nama penulis yaitu yang pertama adalah Ihnaman Rayu Widyarta Kusuma, Irman Hermadi, dan Yani Nurhadiarni. Selanjutnya adalah nama jurnal yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIIK dengan tahun dan halaman yaitu Juni 2023 dengan halaman 513 sampai 522 yaitu dengan total 10 halaman ya, dengan reviewer yaitu saya sendiri Eka Isana Wijaya. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu tujuan ini adalah untuk melakukan evaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Karena evaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID 2019 belum pernah dilakukan. Sebelumnya, evaluasi tata kelola ini diharapkan dapat mengukur tingkat kapabilitas pada setiap proses atau core model yang akan dievaluasi agar penggunaan TI pada proses yang diukur dapat menjadi lebih optimal setelah rekomendasi yang disarankan pada penelitian ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Gianyar. Selanjutnya adalah hipotesis. Penerapan framework COVID 2019 secara komprehensif di Dinas Pertanian Gianyar akan meningkatkan tingkat kematangan tata kelola TI yang tercermin dalam peningkatan efisiensi operasional, keamanan informasi, ketersediaan sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi terkait dengan mendasarkan diri pada COVID 2019. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa implementasi yang baik dari prinsip-prinsip dan panduan COVID akan memberikan dampak positif secara signifikan terhadap pengelolaan TI, memberikan dasar yang kuat bagi lembaga untuk mencapai tujuan strategisnya melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Yang pertama adalah lingkup awal tata kelola dan manajemen. Penelitian ini dimulai dengan menentukan ruang lingkup awal tata kelola dan manajemen dari Dinas Pertanian Gianyar. Berdasarkan kerangka kerja COVID 2019, untuk mendapatkan ruang lingkup awal tata kelola dan manajemen dari suatu organisasi dapat dilakukan dengan pemberian nilai berdasarkan tingkat kepentingan pada faktor desain 1-4 yaitu strategi organisasi, tujuan organisasi, profil risiko TI yang mungkin terjadi pada organisasi, dan permasalahan yang terkait. Selanjutnya adalah penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen. Penyempurnaan ruang lingkup tata kelola dan manajemen ini diperlukan untuk meningkatkan ruang lingkup tata kelola dan manajemen yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya adalah penilaian tingkat kapabilitas proses. Tingkat kapabilitas proses adalah ukuran seberapa baik suatu proses dapat bekerja dan diimplementasikan. Penilaian tingkat kapabilitas pada proses yang dievaluasi pada pilihan ini hanya dilakukan pada proses yang paling penting atau memiliki tingkat kapabilitas tertinggi. Kemudian adalah penentuan nilai gap. Penentuan nilai gap atau kesenjangan pada proses yang dievaluasi dilakukan untuk menyesuaikan target tingkat kapabilitas yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan harapan organisasi. Tujuan tingkat kapabilitas setiap proses berdasarkan kondisi organisasi saat ini akan disebut sebagai current capability, dan tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh organisasi akan disebut sebagai expected capability. Selanjutnya adalah pemuatan rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Gianyar untuk mengurangi nilai gap atau kesenjangan tingkat kapabilitas pada proses yang telah dievaluasi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Evaluasi tata kelola teknologi informasi atau TI di Dinas Pertanian Gianyar dengan menggunakan COVID 2019 dapat dilakukan melalui kerangka pemikiran yang terstruktur. Yang pertama adalah identifikasi tujuan organisasi dan hubungannya dengan TI, menetapkan indikator kinerja kunci atau KPI yang relevan dengan kebutuhan Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua adalah analisis tingkat kematangan dalam penerapan COVID 2019, melibatkan identifikasi proses kritis dan penilaian risiko terkait. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek keamanan, ketersediaan, integritas, dan kepatuhan.
Terakhir adalah hasil evaluasi dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi, perbaikan, dan pengembangan tata kelola TI yang lebih efektif dan sesuai dengan standar COVID 2019. Kemudian adalah populasi dan sampel. Populasi dalam evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar adalah seluruh entitas atau elemen yang terlibat dalam pengelolaan TI di lembaga tersebut, termasuk sistem proses, personel, dan kebijakan terkait. Dalam konteks ini, populasi dapat mencakup semua divisi atau unit kerja yang menggunakan atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait TI. Oleh karena itu, sampel yang representatif harus dipilih untuk melakukan evaluasi. Sampel dapat terdiri dari unit kerja atau proses tertentu yang dianggap kritis atau memiliki dampak besar pada tata kelola TI. Dengan menggunakan COVID-19 sebagai panduan, pemilihan sampel dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Dinas Pertanian Gianyar dan fokus pada aspek-aspek kritis yang relevan dengan tujuan evaluasi tata kelola TI. Kemudian, metode pengambilan sampel. Pertama, identifikasi proses TI yang kritis dan memiliki dampak signifikan terhadap tujuan organisasi. Kedua, pilih sampel yang mewakili variasi proses dan fungsi TI yang ada di Dinas Pertanian, termasuk aspek keamanan, ketersediaan, integritas, dan kepatuhan. Pengambilan sampel dapat dilakukan secara stratified dengan mempertimbangkan variasi dan kompleksitas unit TI yang berbeda. Selanjutnya, gunakan kriteria tertentu seperti risiko tinggi atau dampak besar. Metode pengambilan sampel dapat melibatkan teknik seperti purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, atau random sampling jika representasi acak diinginkan. Selama proses pengambilan sampel, perlu juga melibatkan pemangku kepentingan dari ahli TI di dalam organisasi untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih mencerminkan pandangan yang holistik terhadap tata kelola TI. Kemudian adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara dan pemberian kuesioner kepada Dinas Pertanian Gianyar yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinasnya. Kepala Dinas Pertanian Gianyar memiliki kewenangan dalam mengatur tata kelola Dinas Pertanian Gianyar, termasuk tata kelola TI, dan bertugas untuk mengevaluasi, mengarahkan, membuat keputusan atau kebijakan, dan memantau operasional organisasi. Wawancara dan pengolahan data dilakukan di Gianyar pada periode waktu Maret 2022 sampai Juli 2022. Selanjutnya adalah isi dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah lingkup awal, tata kelola, dan manajemen, yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah faktor 1, yaitu strategi organisasi. Kemudian ada faktor desain 2, tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah faktor desain 3, profil risiko TI. Kemudian selanjutnya adalah desain 4, permasalahan terkait TI. Dan kemudian yang terakhir adalah lingkup awal, tata kelola, dan manajemen. Kemudian selanjutnya adalah penyempurnaan lingkup awal, tata kelola, dan manajemen, yaitu yang pertama adalah faktor desain 5, lanskap ancaman TI. Kemudian yang kedua adalah faktor desain 6, persyaratan kepatuhan. Kemudian adalah faktor desain 7, peran TI. Kemudian selanjutnya adalah di faktor desain 8, model sumber daya TI. Kemudian selanjutnya adalah faktor desain 9, metode implementasi TI. Kemudian selanjutnya adalah faktor desain 10, strategi adopsi teknologi. Kemudian selanjutnya adalah faktor desain 11, ukuran organisasi. Dan yang terakhir adalah penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen. Kemudian poin selanjutnya adalah penilaian tingkat kapabilitas proses, yaitu yang pertama adalah proses MEA03 atau Managed Compliance with External Requirement. Kemudian selanjutnya adalah proses BAI04, yaitu Managed Availability and Capacity. Kemudian selanjutnya adalah proses ADM03, Ensured Risk Optimization. Kemudian selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu penentuan nilai gap. Kemudian selanjutnya adalah hasil, yaitu yang pertama adalah pembuatan rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan aktivitas-aktivitas yang masih belum terjadi pada proses yang dievaluasi pada proses MEA03 Dinas Pertanian Gianyar, baru mencapai tingkat kapabilitas level 1
sedangkan tingkat kapabilitas yang dilakukan oleh organisasi adalah mencapai level 2, sehingga dibutuhkan rekomendasi. Berikut ini merupakan aktivitas yang direkomendasikan agar dapat mencapai tingkat kapabilitas level 2. Pada proses MEA03, yaitu yang pertama, perlu melakukan penilaian secara internal dan atau menggunakan pihak luar yang independen untuk ikut menilai. Kemudian yang kedua, yaitu perlu membandingkan tingkat kepatuhan dengan penyediaan layanan TI. Pada proses BAI04, Dinas Pertanian Gianyar baru mencapai tingkat kapabilitas level 1, sedangkan tingkat kapabilitas yang dilakukan oleh organisasi adalah mencapai level 2, sehingga dibutuhkan rekomendasi. Yaitu yang pertama, perlu mempertimbangkan pada masa kini dan masa yang akan datang kebutuhan dan sumber daya seperti sumber daya manusia, prioritas layanan, dampak anggaran, kemampuan TI, dan tren dalam penilaian kerja kapasitas layanan. Pada proses EDM03, Dinas Pertanian Gianyar baru mencapai tingkat kapabilitas level 1, sedangkan dia diharapkan adalah mencapai level 2, sehingga dibutuhkannya rekomendasi, yaitu yang pertama, perlu membuat pilihan tingkat risiko organisasi, yaitu tingkat risiko terkait TI yang bersedia diambil oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah perlu menentukan tingkat toleransi risiko terhadap pilihan tingkat risiko. Kemudian yang ketiga adalah perlu menentukan sejauh mana keselarasan strategi risiko TI dengan strategi risiko organisasi dan memastikan pilihan tingkat risiko di bawah kapasitas risiko organisasi. Kemudian yang keempat adalah perlu mengarahkan evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Dinas Pertanian Gianyar telah melakukan dengan menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Kemudian yang keempat adalah perlu mengarahkan integrasi strategi risiko TI ke dalam praktik manajemen risiko dalam kegiatan operasional. Kemudian yang kelima adalah perlu melakukan pelaporan setiap adanya masalah manajemen risiko kepada komite eksekutif atau pimpinan. Rekomendasi yang telah disarankan di atas diharapkan dapat membantu Dinas Pertanian Gianyar untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menggunakan sarana teknologi informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian ada kesimpulan. Singkatnya, penelitian evaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar ini hanya terbatas sampai penilaian proses yang memiliki tingkat kapabilitas harapan pada level 4, atau proses tersebut dinilai penting untuk organisasi karena memiliki skala prioritas paling tinggi dibandingkan proses yang lainnya, sehingga masih dibutuhkan analisis tingkat kapabilitas pada proses lain yang prioritasnya berbeda lebih rendah dari proses MEA03, BAI04, dan EDM03. Kemudian adalah keunggulan. Pertama, COVID 2019 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur untuk menilai dan meningkatkan tata kelola TI. Ini membantu memastikan bahwa evaluasi tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi bisnis dan kepatuhan. Kemudian, selanjutnya adalah COVID 2019 menawarkan pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola risiko TI, memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan operasional dapat diidentifikasi dan dikelola dengan efektif. Dengan demikian, evaluasi dengan menggunakan COVID 2019 dapat membantu Dinas Pertanian Gianyar meningkatkan ketahanan sistem dan data terhadap potensi ancaman keamanan. Kemudian selanjutnya ada kekurangan. Pertama, implementasi COVID memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Proses evaluasi yang mendalam dan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka kerja ini dapat menjadi tugas yang rumit, terutama jika organisasi memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan. Kedua, COVID 2019 dapat dianggap terlalu umum atau abstrak. Untuk beberapa organisasi, termasuk Dinas Pertanian Gianyar, beberapa aspek dari kerangka kerja ini mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Selain itu, penggunaan COVID 2019 dapat menuntut tingkat keahlian dan pemahaman yang tinggi terhadap prinsip-prinsip tata kelola TI. Jika staf atau pemangku kepentingan di Dinas Pertanian Gianyar kurang familiar dengan kerangka kerja ini, implementasi dan evaluasi dapat menjadi kurang efektif. Dan kemudian yang terakhir adalah komentar reviewer. Dari saya, implementasi COVID 2019 memberikan kerangka kerja yang kuat, memungkinkan identifikasi yang jelas terhadap proses TI, kritis dan risiko,
yang terkait. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu lebih ditekankan adaptasi COVID agar sesuai dengan konteks spesifik Dinas Pertanian Gianyar. Beberapa aspek mungkin memerlukan penyesuaian agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal. Sebenarnya, evaluasi ini memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap COVID-19. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa staf terlibat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Kemudian kesimpulannya dari saya yaitu meskipun COVID-19 memberikan dasar yang kokoh, perlu dilakukan penyesuaian dan pemahaman mendalam terhadap konteks organisasi untuk memastikan hasil evaluasi yang optimal. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.